warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Suhendang, asal sekolah SMP Negeri 4 Gunung Halu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11. Saya akan melaksanakan observasi untuk kenaikan sejawat saya di sekolah saya, yaitu buat adminisi yang mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya keadaannya baik. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya. Ini kaitan dengan rencana supervisi untuk pembelajaran IPS kelas 7 yang akan dilaksanakan nanti jam 3 yang penuh. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu nanti akan sampaikan di dalam kelas tersebut? Hari ini materi yang akan saya bawakan kan tentang interaksi sosial, Pak. Saya merumuskan tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis pengaruh interaksi dalam keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup siswa secara mandiri maupun kelompok secara bertanggung jawab. Itu materi berkaitan. Tujuan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan materi yang disampaikan, yaitu tadi mengenai interaksi sosial. Sangat seru sekali ini, Bu. Kira-kira ini bagaimana metode pembelajaran yang akan digunakan? Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan di dalamnya tentunya panduan kita sebagai guru diawali dengan ceramah singkat, kemudian nanti ada diskusi seperti itu. Terus ini untuk kegiatan ini mungkin Ibu akan memfokuskan pengamatan pada kegiatan di dalam diskusi kelompok tersebut. Iya. Ini mungkin Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang akan saya berikan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita melakukan salam dan salam. Terima kasih, ayo keluar masuk. Baris yang rapi ya.
alhamdulillah kita sudah mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan doa kita segala doa kalian, doa ibu, doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Salman, kenapa? Sakit. Udah berapa hari? 2 hari. 2 hari dengan hari ini ya? Ya, kita doakan mudah-mudahan Salman cepat sembuh, diangkat segala penyakitnya dan segera berkumpul lagi dengan kita ya, supaya lengkap. Hanya 1 orang Salman saja. Oke. Kemudian coba waktu yang depan belakang ke bawah. Adakah sampah di sekitar kalian? Nah, coba. Sebelum mulai harus bersih dulu. Nah, sampahnya dibersihkan. Diambil dulu sampahnya. Simpan ke tempat sampah ya. Ada banyak? Ayo cepat-cepat. Yang sudah selesai kembali ke tempat duduknya. Sudah selesai? Sudah. Selesai, lingkungannya udah bersih, kan dirinya mah buat belajar juga ya. Baik, supaya lebih semangat setelah tadi salam dan sapa ibu menyapa kalian ya. Supaya lebih semangat kita tepuk semangat dulu ya, oke? Tepuk semangat. Apa kabar kalian hari ini? Nah, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertatap muka belajar sebagaimana mestinya di materi yang baru yang sudah Ibu kasih tahu kemarin. Kita akan membahas apa hari ini. Sebelum kita mulai, coba diingat-ingat lagi tadi pagi kalian ketika datang ke sekolah, ke kelas ini, kalian datang apakah dengan wajah tersenyum, apakah dengan wajah meremut, samutut, apakah dengan wajah sumringah ya? Diingat-ingat coba. Nah, ada yang mau menjawab? Tadi kalian dengan wajah seperti apa? Pas masuk ke kelas kumaha ekspresi kamu? Ya, ngantuk, kenapa ngantuk ya? Semalam tak tidur? Tidur tapi pagi-pagi udah ngantuk. Makannya kebanyakan makan paginya. Salma? Gelisah karena kesiangan makanya bangun lebih pagi. Ini yang bapak-bapak tadi pagi pas masuk kelas kumaha ekspresi muka kalian? Senyum? Alhamdulillah bisa senyum. Kenapa tersenyum? Senang untuk belajar hari ini. Alhamdulillah ya. Kemudian tadi berbagai ekspresi wajah kalian ya. Kenapa ditanya ekspresi wajah ketika masuk? Karena berkaitan dengan materi hari ini mengenai interaksi sosial. Apa itu interaksi? Apa itu sosial? Sudah dijelaskan ya sedikit sebelumnya bahwa kita ada keterlibatan dengan orang lain ya. Nah, dalam berinteraksi dengan teman, dengan keluarga, kemudian nanti pengertian kesananya ada lagi ya. Kemudian bagaimana interaksi kalian di keluarga? Apakah kalian sering ngobrol dengan mama, bapak, teteh? Sering. Ngobrolin apa?
Kenapa? Karena tujuan pembelajaran hari ini Ibu memfokuskan mau menganalisa bagaimana interaksi kalian dengan keluarga, ya, baik secara mandiri, ya, dengan keluarga maupun interaksi dengan kelompok, ya, secara mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, mudah-mudahan bisa tercapai, ya. Nah, kemudian kalian bisa mengamati gambar ini di depan. Nah, ini. Dari gambar ini kalian bisa melihat berbagai ekspresi wajah, ya. Yang pertama coba ini. Kenapa dia pusing? Entah pusing mikirin apa ya, padahal masih dalam mudanya. Yang kedua, sumringah, ya, sambil mau lipat mau berdandan. Yang ketiga ini terkejut, gitu ya. Ekspresi kaget. Yang keempat senyum. Yang kelima senyumnya apa lebih lebar dari yang keempat? Senyumnya masih tersenyum-senyum seperti itu. Kemudian gambar berikutnya, kalau tadi mah ekspresi sendirian, ya. Ini gambar apa itu? Belajar di suasana di dalam. Ini terjadi interaksi, terjadi keterlibatan antara siapa dan siapa? Guru dengan murid-muridnya. Oke, nah kemudian kita amati ini. Tapi sebelum ke materi, Ibu mau kasih lihat dulu nih. Apa ini? Sayap apa? Sayap kupu-kupu. Kalau sayap identik biasanya dengan apa? Dengan siapa? Sosok siapa? Bidadari, peri. Terus siapa lagi? Kalau Ibu pakai, Ibu jadi peri nggak? Jadi peri bagi kalian. Coba Ibu pakai dulu, ya. Mudah-mudahan bisa. Ini Ibu pinjam dari anak Ibu, ya. Sayapnya identik dengan siapa tadi? Peri. Dengan siapa lagi? Balik. Makanya, nah, anggaplah seperti itu. Ini teh sayap identik dengan peri. Peri itu baik atau jahat? Baik. Nah, kenapa Ibu bawa ini? Kenapa Ibu pakai sayap? Karena hari ini kita akan membahas kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan dalam apa? Dalam interaksi sosial. Apanya sih yang baik, apanya yang buruk? Nah, kita lihat, ya. Dalam materi kali ini kita akan membahas ciri-ciri interaksi sosial, syaratnya, kemudian kontak interaksi sosial, jenis kontak sosial, dan adanya komunikasi, ya. Nah, pengertiannya dari interaksi sosial itu sendiri adalah proses dalam bertindak dan berinteraksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di luar sekitar kita. Jadi pada intinya, Pak, Bu, ngejelimet eta mah ambil terlalu pengertian itu hese diingat. Yang intinya mah pergaulan, makanya keterlibatan kalian dalam bergaul antara satu dengan yang lain. Eta interaksi teh. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, coba dijawab apa yang pertama? Yunus, yang pertama apa? Melibatkan lebih dari Cintari satu orang. aku. Apa Yunus? Melibatkan lebih dari satu orang. Melibatkan lebih dari satu orang. Berarti harus ada beberapa orang. Kalau kalian masuk ke kelas ini sendirian, langsung surah-suri, itu interaksi bukan? Bukan, karena sendirian tidak akan terjadi interaksi. Harus lebih dari satu orang atau lebih, ya. Kemudian yang kedua, coba Salisa. Terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Dia tadi udah. Oh ya, so. Memiliki tujuan tertentu. Ada tujuannya, interaksi berkomunikasi
komunikasi, melakukan kontak sosial harus ada tujuannya. Apakah mau menyapa, apakah mau menanyakan kabar, apakah mau nagih hutang, ya. Nah, kemudian kita lihat syarat-syarat interaksi sosial. Dalam interaksi harus ada kontak sosial dan ada komunikasi, ya. Kemudian pengertian kontak sosial ini keterlibatan antara seseorang dengan individu lain, ya. Kemudian ini pengertian komunikasi. Nah, dalam komunikasi ada verbal dan ada non verbal. Kalau verbal itu secara kata, langsung, hai, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Nah, itu secara kata. Kalau non verbal itu dengan ekspresi muka atau ekspresi wajah atau gestur, ya, gerakan tubuh, itu non verbal. Kalian bisa lihat ini nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita ke sesi berikutnya, kalian melakukan diskusi kerja kelompok dan lain sebagainya, ada yang mau ditanyakan? Ibu sudah menjelaskan belum ini si peri itu apa, fungsi sayap ini apa, udah menjelaskan belum? Belum. Nah, harus bertanya, apa sih ini atau apa sih ibu ini? Nah, ini inti dari pelajaran ini adalah dalam kontak sosial dan komunikasi itu ada si peri, namanya asosiatif, ada satu lagi yang si berbaju hitam, kanukan, non? Nah, si peri namanya asosiatif, punya anak-anak banyak, nanti jenisnya ada kerjasama dan lain sebagainya yang akan kalian kerjakan dalam LKPD nanti, ya. Semuanya mengarah kepada kebaikan. Sedangkan si yang berbaju hitam kanukan itu berkaitan semuanya dengan disosiatif atau hal-hal yang bersifat buruk. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, jangan mengantuk, baru jam setelah istirahat lah. Ada yang mau ditanyakan? Ada kan? Silakan. Jelas? Nanti kalian akan lebih jelas lagi ketika kalian mengisi lembar kerja peserta didik yang akan ibu bagikan ke kelompok. Kelompoknya sudah ibu bagi yang kemarin saja, ya. Ini yang posisi yang dekat-dekat, tidak ibu campur antara laki-laki dan perempuan, tapi yang posisinya dekat saja biar tidak makan waktu banyak untuk bergelombol lagi. Silakan kalian berhadapan-hadapan dalam kelompok. Ibu akan membagikan ini. Setiap kelompok dapat satu LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Siapkan lem, ya, karena nanti ada kegiatan menempel-nempel. Menempel siapa sih? Si anaknya disosiatifnya apa aja? Anaknya asosiatif siapa saja? Ya. Ini gitu ya. Ini semua dibantu. Ini betul, udah betul. Nah, kelompoknya ini ada yang anggotanya 4, ada yang 5, ada yang 6, ya. Udah, kita balik lagi saya kasih miring. Ini dalam amplop, bukan duit, ya. Apa yang harus kalian kerjakan yaitu mematchingkan, memasangkan mana sih si anak-anak disosiatif ini, mana si anak-anak asosiatif, ya. Gak miring lagi. Bukan uang. Kalian kerjakan yang tabel bawah, ya, asosiatif dan disosiatif. Nah, yang ada nggak usah
nanti yang bertugas menjadi juru tulis atau juru lem di sini Maya? Siapa nanti yang akan berbicara atau presentasi? Nah, bagian tugasnya. Nah, yang ini, ya benar. Anak yang pertama siapa? Mana catatan? Beranak, masih kerja sama anak namanya serapi mungkin. Boleh kalian tambah panah-panahnya dengan kreasi kalian, ya. Boleh diwarnai supaya lebih menarik. Bergaya ini anaknya. Serapi mungkin boleh ditambah dengan warna-warna lain yang lebih menarik, ya. Panahnya kalau mau cukup tambahin lagi. Oh, salah nempel. Ya, kan panahnya supaya lebih bagus. Anu paling bagus ngelukisnya boleh ditambah dengan gambar malaikat, gambar sayap, boleh. Yes, hebat. Boleh tangan ada lagi. Bisa tuh. Gimana sih? Ini nanti buat nambahin si anaknya, boleh pakai panah lagi, panahnya bikin sendiri. Boleh ditambah gambar apa, gambar supaya kalian mudah mengingat ini. Oh, si asosiatif kan malaikat, di sini gambar sayap atau apa, di sini gambar tetangga. Lurus.
Namanya karena menurut ini dari akomodasi ini dari kerjasama, ini anak akomodasi, ini anak kerjasama akomodasi. Iya, boleh. Boleh sekreatif mungkin kalian. Jangan lupa cantumkan nama kelompok di lembar kerjanya ya. Nama anggota kelompoknya. mediasi kan tadi mediasi Kapan itu mediasi? ditampilkan karena matu iya lah nggak sih
perwasitan. Primer, sekunder. Persaingan. Mana gunting? Iya tah, nonton. Perwasitan. Yuk, Iya.
ini menambahkan gambar peri boleh ya. Di pas bagian tertentu yang memang menjelaskan tentang kebaikan. Ada sayangnya lebih gede daripada tubuhnya ya. Oh boleh dengan ini mah dengan emot ya. Kelompok ini dengan menambahkannya dengan emoticon. Ibu Jadi pihak ketiga yang menambahkan. Boleh. Dikasih satu lagi. Tanya. Ya, nanti aja. Udah selesai semua? Oh masih gambar emotnya. Untuk bagannya sudah selesai? Udah? Sudah siap presentasi? Karena waktunya tinggal sedikit. Kelompok Yunus sudah selesai? Satu menit lagi ya. Presentasi bisa dibantu ya. Nanti siapa yang presentasi? Nah, sudah selesai semuanya? Oke, silakan yang ke depan. Kelompok 1 dimulai Gea, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 ya. Nanti kebagian kelompok manakah yang diputar menunjuknya? Ini si roda, lihat ke depan. Siap untuk memulai? Jadi ini mah cuma miliknya, milik kalian bagus, kalian presentasi atau sebaliknya ya. Kita acak dulu siapa yang akan presentasi ya. Siap. Habis tulis. Siap? Are you ready? 1, 2, kelompok 5. Mana kelompok 5? Kelompoknya Adit dan kawan-kawan silakan. Tadi sudah dibagi siapa yang presentasi. Silakan kelompok 5 menjelaskan apa saja atau siapa saja anak-anak asosiatif. Ya. Ya, boleh sambil berdiri. Berdiri. Perkenalkan dulu. Kucing tarik atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukian Bani dari kelompok 5. Nah. Interaksi sosial asosiatif apa saja? kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Oke, temannya bisa membantu menjelaskan apa itu kerjasama. Nanti
nanti, kelompok lain nanti. Ini kelompok 5 dulu. Ya, Kerjasama Cipari. kerjasama Volumenya. dibagi ada 4 macam. Yang lain mendengar nggak? Tidak. Yang lain tidak mendengar. Ayo. Kerjasama dibagi ada 4 macam. 1 bargaining, 2 koalisi, 3 joint venture, 4 kooptasi. Oke, apa lagi? Bargaining adalah perjanjian, koalisi adalah penggabungan, joint venture adalah pendirian, kooptasi adalah penerima. Oke, bagus. Kemudian selain kerjasama ada apa lagi? Ada? Akomodasi. Apa itu akomodasi? Toleransi, koherensi, perwasitan, konsiliasi. Konsiliasi. Oke. Berikutnya masih di asosiatif. Ibu mau kelompok berikutnya menjelaskan mengenai sebentar. Mengenai asimilasi dan akulturasi anak asosiatif yang lain, dan yang menjelaskan asimilasi dan akulturasi kelompok 4. Silakan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulia, perwakilan dari kelompok 4, dan saya akan menerangkan asimilasi dari asosiatif. Asimilasi adalah percampuran 2 kebudayaan melahirkan kebudayaan baru. Oke. Yang kedua, Yang kedua adalah akulturasi. ya. Akulturasi pencampuran 2 kebudayaan dan tidak melahirkan kebudayaan baru. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 4 ya. Berikutnya kita lanjut ke si disosiatif. Si berbaju hitam ya. Sosok jahat berbaju hitam, ibu baju hitamnya hari ini tapi gak jahat ya, pakai sayang. Nah, berikutnya kita lihat kelompok mana. Dan nadoa mentu. Dan kelompok udah ya. Sebentar. Nah, kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Ada persaingan. Ya. Persaingan itu seperti untuk meraih kejuaraan, bermusuhan. Oke. Terus ada kontroversi, terjadinya di antara persaingan dan konflik yang masih tegang tapi belum ada kekerasan. Oke. Ada lagi konflik. Konflik itu terjadinya disertai berbagai ancaman atau kekerasan yang sudah berkelahi. Oke. Ada lagi tambahannya? Sudah? Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, yang diwakili oleh dia. Nah, barusan yang ditemukan oleh kelompok 5, kelompok 4, kelompok 1, ada yang menyanggah nggak? Ah, Abimah begitu, udah sudah Abimah? Atau sama semua? Coba kalau sama semua ya, kita review bersama-sama si asosiatif dan disosiatif ini. Jadi bagian dari interaksi sosial, si malaikat dan hantu kita panggil hantu artinya, tapi hantu kan semuanya jahat ya. Si iblis misalnya. Si malaikat asosiatif punya anaknya berapa? 4. Yang pertama kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Si kerjasama punya anak lagi nggak? Punya. Siapa aja? Koalisi, kooptasi ya. Coba yang
yang tahu pengertian joint venture? Cung, kelompok mana? Joint venture. Ya, kelompok 3 ya? Ya. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nathan Felix. Oke. Kelompok 3. Joint venture adalah pendirian atau penyelesaian proyek yang dirancang sebelumnya. Oke, pendirian atau penyelesaian proyek yang telah dirancang sebelumnya. Itu anak dari siapa? Anak kerjasama. Anak kerjasama yang lain. Tadi ada di situ dikatakan bargaining. Cung, kelompok mana? Jangan satu dulu. Atau boleh satu. Bargaining apa? Ini perjanjian pertukaran barang atau jasa di antara organisasi baik dua pihak atau lebih. Oke, bagus ya. Kemudian anak akomodasi, anak asosiatif yang kedua, akomodasi. Di situ ada apa saja? Toleransi, mediasi, konsiliasi. Dari anak-anak akomodasi tersebut, yang sering kalian dengar itu yang mana? Apa? Toleransi. Toleransi. Apa itu toleransi? Sikap saling menghargai. Menghargai, bagus. Apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Apa? Perwasitan. Sering mendengar perwasitan. Perwasitan anak dari akomodasi. Di mana biasanya ada wasit? Bola. Bola, sepak bola. Jadi apa itu perwasitan atau arbitrase? Pihak ketiga. Pihak ketiga. Atau kenapa harus ada pihak ketiga? Biar tidak terjadi kerusuhan atau mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berselisih, ya itu pihak ketiga. Jadi